Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 10 ayat 1 sampai 8. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Seperti penguasa bangsa, demikian pun para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur
dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merdeka untuk mengasihi. Kemerdekaan adalah idaman setiap orang, setiap bangsa. Kemerdekaan itu mahal dan perlu kita perjuangkan. Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Martin Luther King memperjuangkan kesetaraan dan martabat warganya yang berkulit hitam dari diskriminasi. Masih ada banyak pejuang lain yang bekerja keras, penuh resiko hidup, untuk suatu kaus atau maksud khusus yang luhur. Kitab Sirak pada hari ini mengingatkan tentang tugas pemerintah atau pemegang kekuasaan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Tanggung jawab atas rakyat menyangkut keadilan, kesejahteraan serta kesetaraan tanpa diskriminasi. Dalam Injil, Yesus membungkam orang-orang Farisi yang berpikiran picik dan mau menjebaknya dengan menegaskan bahwa setiap warga wajib memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan kepada penguasa apa yang menjadi hak penguasa. Rasul Petrus menasihati umat yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa dan keterikatan kepada hukum yang lama untuk hidup dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah dan tidak semau gue. Orang yang merdeka adalah mereka yang mengedepankan kasih, berbuat baik dan menghindari kejahatan. Saudara-saudariku terkasih, lebih dari hanya sekedar bersyukur atas anugerah kemerdekaan sebagai bangsa, kita hendak bersyukur atas anugerah kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang merdeka, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan ketakutan, tetapi oleh karena kasih. Martabat luhur ini menjadi daya kekuatan kita untuk mengisi kemerdekaan dengan menjadi contoh dan teladan sebagai warga negara yang baik, yang memperjuangkan kedamaian, keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kebaikan bersama dan kesetaraan seluruh warga. Sikap dan perilaku yang baik kita tunjukkan dengan tunduk kepada penguasa yang sah, menghormati dan mengasihi saudara-saudara,
tanpa membeda-bedakan dan takut akan Allah. Marilah kita memberikan yang terbaik dari diri kita, keluarga, dan komunitas demi keutuhan bangsa dan negara kita. Semoga demikian. Amin.